Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Pendukung Roy Suryo menganggap penetapan Roy Suryo dan 7 orang lainnya sebagai tersangka adalah bentuk kriminalisasi. Dukungan untuk Roy Suryo CS hadir dari sejumlah kalangan mulai dari mantan Danjen Kopassus, pegamat hingga masyarakat umum. Mereka meyakini ada yang janggal dari penetapan tersangka terhadap Roy Suryo CS dan mengajak untuk mengawal Roy Suryo CS karena ke-8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dikriminalisasi. Mari kita bersuara, mari kita bersatu untuk menjaga, melindungi teman kita yang hari ini kita yakini 8 orang teman kita itu dikriminalisasi. Saya yakin dikriminalisasi. Yang namanya dikriminalisasi ini yang bersangkutan tidak melakukan tindak kriminal, tapi dituduh melakukan tindak kriminal. Itu kan kriminalisasi. Nah, saya berharap sekali lagi Presiden Prabowo mendengarkan hal ini. Waketum Joman Andi Azwan menilai ada penggiringan opini mengenai kriminalisasi yang disampaikan oleh pendukung Roy Suryo CS atas penetapan status tersangka 8 orang penuding ijazah palsu Jokowi. Andi menilai status tersangka yang ditetapkan Polda Metro Jaya terhadap 8 orang penuding ijazah palsu Jokowi adalah tepat. Selain mengapresiasi Polda Metro Jaya, Andi berharap 8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dapat segera ditahan. Bahwasanya banyak sekali penggiringan opini-opini yang ditujukan kepada Polda Metro Jaya, yaitu penggiringan opini mengenai kriminalisasi. Setiap ada kegiatan yang dilakukan oleh mereka, kita tidak pernah mengatakan adalah kriminalisasi. Dan fitnah maupun hoax yang dilimpahkan oleh mereka, mereka selalu mengatakan bahwa ini adalah ilmu pengetahuan. Semoga pada tanggal 13 nanti, pada hari Kamis, akan ada penahanan kepada mereka, sehingga tidak ada lagi penggiringan opini publik. Tersangka kasus pencemaran nama baik dugaan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, menyinggung terpidana Sylvester Matutina yang tidak juga ditangkap hingga hari ini. Roy menambahkan dirinya akan menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku usai ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Roy Suryo dalam wawancaranya di program On Point. Roy Suryo menyatakan dirinya akan menghadapi proses hukum yang tengah menjeratnya saat ini. Roy juga meminta agar aparat penegak hukum bisa berlaku adil dan dalam mengambil keputusan hukum terhadap dirinya. Nggak apa-apa. Dari terlapor tersangka. Dari tersangka nanti kalau lanjut kan mintanya jadi terdakwa. Dari terdakwa kan terpidana. Anda sudah siap? Lah dari terpidana kan masih bisa terlari. Kan ada yang terpidana terus lari 6 tahun nggak ditangkap sampai dengan sekarang. Siapa tuh? Sylvester. Kan ada contohnya. Ngapain takut jadi tersangka? Artinya laksanakan putusan hukum itu dengan benar. Yang sudah terpidana saja masih bisa lari-lari sambil dadah-dadah ke kejaksaan, sambil dadah ke hukum kita kok. Kalau orang yang baru tersangka aja udah pada ribut gitu kan. Ya udah ya hadapi dong. Oke, jadi Anda siap menghadapi proses hukum yang memang sudah berjalan dan saat ini Anda silakan hukum berjalan asal memang benar-benar itu tajam juga ke atas, tidak hanya tajam ke bawah dan dilaksanakan proper sesuai dengan apa yang diatur di perundang-undangannya. Polda Metro Jaya telah menetapkan Roy Suryo CS menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik terkait kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mengaku siap menjalani proses hukum. Lalu apa saja yang akan disiapkan Roy Suryo dalam menjalani proses hukum ke depannya? Saat ini sudah bergabung bersama kami Abdul Ghafur Sangaji selaku kuasa hukum Roy Suryo dan ada juga Boy Kanu selaku Ketua Umum Pradi Bersatu. Selamat malam Bang Sangaji juga Bang Roy. Selamat malam Mbak Priska. Selamat datang di Sapa Indonesia Malam dengan suasana yang sekarang ini makin meningkat tensi kasus hukumnya Bang Boy juga Bang Sangaji. Kalau Mas Roy Suryo itu akan kapan diperiksa sebagai tersangka pertama kalinya? Kami sudah menerima surat pemanggilan untuk diperiksa sebagai tersangka Mbak Priska pada hari Kamis tanggal 13 November ini. Oh, Kamis ini? Ya, dan pukul berapa itu? Sudah ada informasi? Sekitar jam 10 pagi. Jam 10 pagi ya, Kamis betul. ini? Dan yang dipanggil itu untuk klaster RRT ya, yaitu Mas Roy, kemudian Bang Rismon dan Dr. Tifa.
Dan beberapa hari yang lalu kami sudah kumpul bersama antara klien dengan seluruh tim kuasa hukum. Kami memutuskan yang pertama adalah Mas Roy Suryo CS tentu akan mengikuti proses hukum ini dengan mengedepankan pendekatan yang kooperatif. Jadi tidak ada istilahnya menunda-nunda pemanggilan atau menghalang-halangi proses penyidikan. Apalagi kemarin ada tuduhan Mas Roy Suryo ketika ke Australia ingin melarikan diri seperti itu. Jadi itu sama sekali berita-berita yang tidak tepat. Kami siap menghadapi proses hukum ini dan Mas Roy Suryo CS akan didampingi oleh kami sebagai tim kuasa hukum dan tidak akan ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menunda-nunda proses hukum yang ada di Polda Metro Jaya. Bang Boy melihat ini hal yang kooperatif dari Mas Suryo CS? Ya, kalau pengacara kan mesti ngomong begitu. Maksudnya gimana bahwa nih? Kliennya pasti akan hadir. Kita berharap bahwa Bang Roy bersama teman-teman sangat kooperatif. Kita yakin itu karena beliau kan seorang intelektual itu kan taat hukum. Jadi selama ini beliau mengatakan bahwa apa yang dikerjakan adalah benar dan kita pengen supaya Bang Roy dan teman-teman ini ikuti proses hukum yang ada. Saya sependapat dengan Bang Sangaji bahwa jalannya di proses hukumnya. Sejauh ini pasal yang disangkakan sudah diberitahu atau belum? Apa saja untuk klasternya Mas Roy Suryo, Bang Rismon dan juga Dr. Tifa? Ya, jadi gini Mbak. Semua tersangka itu sudah menerima surat penetapan tersangka. Ya, baik untuk klaster yang 5 tersangka dari TPUA ya. Kemudian untuk klaster yang kedua yaitu RRT yang kita selama ini kenal sebagai Mas Roy, Bang Rismon dan Dr. Tifa. Dari 2 klaster ini kalau kita lihat penerapan pasal-pasal memang berbeda pasal-pasalnya ya. Sebetulnya tidak ada perbedaan yang signifikan, hanya ada beberapa dua pasal yang berbeda ya. Di klaster yang pertama, pasal yang digunakan itu kan kalau kita bagi pengelompokan, itu ada 3 pengelompokan. Yang pertama adalah terkait dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah, diatur di pasal 310, 311 KUHP, 27A Undang-Undang ITE. Kemudian ada kelompok kedua, yaitu berhubungan dengan penghasutan, ya. Yaitu pasal 160 KUHP dan kemudian 28A ayat 2, 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Nah, di klasternya Mas Roy ada tambahan satu pengelompokan, yaitu pasal 32 dan 35 terkait dengan pengelompokan dugaan tindak pidana pengerusakan dokumen elektronik. Ya. Tepat atau tidak tuh? Nah, antara pasal-pasal dari penerapan pasal yang ada, kami melihat bahwa kenapa ini kita sebut kriminalisasi. Kenapa? Ada 2 hal yang kita lihat ini sebagai bentuk kriminalisasi. Yang pertama adalah dilihat dari bukti-bukti yang saat ini dikantongi oleh penyidik. Sebetulnya pada saat penetapan tersangka itu kami sebagai tim kuasa hukum menunggu adanya kepastian dari Polda Metro Jaya, apalagi saat itu dipimpin oleh Pak Kapolda, yaitu memperlihatkan barang bukti ijazah yang selama ini menjadi polemik. Ya, itu yang sebetulnya ditunggu-tunggu. Bukan penetapan tersangkanya yang menjadi surprise, tetapi ijazah yang disebut dengan evidence atau barang bukti utama atau barang bukti kunci itu demi transparansi dan akuntabilitas publik, ya, meskipun di dalam KUHP tidak ada kewajiban penyidik untuk memperlihatkan barang bukti, tetapi demi sebuah kepastian integritas, kemudian kredibilitas, profesionalitas Polri, maka sebetulnya barang bukti itu harus dibuka kepada publik, diperlihatkan. Karena kenapa? Selama ini kan praktek penetapan tersangka, pengumuman penetapan tersangka oleh Polda, Mabes Polri itu kan selalu diikuti dengan menunjukkan barang bukti. Anda melihat tidak transparan? Ya, artinya kan tidak ada transparan, sehingga kami melihat bahwa ini ada disinformasi yang kami dapatkan pada saat proses penyidikan dengan pengumuman penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kapolda. Yaitu gini, gini Mbak. Kan katanya ijazah sudah disita. Tapi kemudian beberapa hari sebelum pengumuman penetapan tersangka, ada keterangan dari Projo mengatakan bahwa Pak Jokowi sudah menunjukkan ijazah itu kepada mereka. Pertanyaan kami, ijazah ini di mana? Kalau sudah ditunjukkan kepada Projo, terus apa yang disita di Polda Metro Jaya? Kami ingin terhadap ketidakpastian ini harusnya Polda tunjukkan saja barang buktinya. Oke, ini sampai situ ya soal ijazah ini ya. Ada keterbukaan bagi publik. Dianggap tidak terbuka karena ijazahnya nggak pernah ditunjukkan. Dianggap kriminalisasi juga oleh Bang Sangaji dan kawan-kawan. Gimana, Bang Boy? Ya, kalau saya bilang itu sih
masing-masing kita punya pendapat. Kalau menurut kami sebagai pelapor, justru semua tahapan-tahapan dilakukan oleh penyidik Polri itu sudah luar biasa. Bukan kriminalisasi? Dan memang biasa kalau orang sudah jadi tersangka, biasanya menyebut kami dikriminalisasi. Proses transparansinya gimana menurut pihak Anda? Ya, transparansinya kan kita lihat kan diumumkan, ya kan, diumumkan dengan tahapan-tahapannya, dijelaskan bukti-buktinya, kecuali katanya itu ijazah yang asli, ya kan. Jadi kita nggak tahu kenapa polisi atau penyidik tidak menyita. Itu kita boleh tanyakan ke penyidik nanti. Pada saat klien Anda diperiksa nanti, Anda bisa tanyakan kenapa tidak disita. Kalau memang itu disita ya. Kalau tidak disita kan jadi pertanyaan. Terus apa yang dijadikan sebagai bukti untuk menetapkan tersangka? Karena perkara ini kan memang terkait dengan tuduhan adanya pencemaran nama baik. Tapi pencemaran nama baik kan utamanya kan tentang objek ijazah. Kalau ijazah tidak pernah disita, terus apa yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya? Gimana menurut Anda? Iya, itu boleh aja Abang punya pendapat. Tapi kita tetap berpegang kepada tahapan-tahapan penyidik yang sudah begitu bagus bekerja dengan all out, dengan 130 saksi, kemudian 22 orang saksi ahli yang dijadikan 700-an barang bukti. Saya kira itu sudah lebih dari cukup untuk menentukan seorang jadi tersangka. Dengan proses tahapan-tahapan yang saya kira itu cukup transparan, itu sangat transparan. Begitu Bang. Jadi ada yang tidak transparan. Iya kan semua begini. Itu diceritakan dengan baik. Kita punya asas hukum pidana yang harus kita junjung tinggi. Apalagi kita bicara pembuktian hukum ya, ilmu pembuktian hukum pidana. Asasnya begini. In criminalibus probantiones deben esse luce clariores. Artinya bukti-bukti dalam suatu peristiwa pidana itu harus lebih terang daripada cahaya. Kalau cahaya aja udah terang, harus lebih terang lagi dari cahaya. Jadi kalau kita menganggap bahwa bukti-bukti yang di Polda Metro Jaya itu sudah cukup, menurut saya apakah bukti-bukti yang dikantongi itu sudah lebih terang daripada cahaya? Contoh begini, 130 saksi diperiksa. Di dalam hukum bukan kita bicara soal kuantitas daripada alat bukti keterangan saksi, tetapi persesuaian alat bukti saksinya diatur di mana? Diatur di pasal 185 KUHP. Keterangan saksi harus bersesuaian dengan keterangan alat bukti lain, keterangan saksi lain. Keterangan saksi harus bersesuaian dengan alat bukti yang lain juga, baik itu surat maupun juga petunjuk. Nah, 130 saksi diperiksa, menurut saya ini kan sesuatu yang luar biasa gitu loh. Saya belum pernah melihat di Republik ini ada kasus yang pemeriksaan saksinya sampai 130. Tapi menurut Anda tidak berkualitas? Artinya begini, kalau saksi kemudian diperiksa sampai 130, berarti masih ada ketidakpastian gitu. Belum ada keyakinan dari penyidik untuk kemudian berakhir untuk menetapkan tersangka gitu. Oke, dianggap kuantitas saksi tidak serta-merta membuat terangnya pembuktian. Anda setuju dengan itu? Kita bahas saja deh di Sapa Indonesia, Pak. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA. Ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA. Ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. Baru Happily popok celana dewasa 3-in-1, cocok untuk oma lincah kayak Ega. Happily ekstra serat, nampung hingga 1200 ml. Gak gembung, ekstra kering, ekstra tipis. Ada ekstrak teh hijau, pakai dari pagi, nyaman kebelet. Pakai Happily say, praktis. Nongki kesandang kesindang sampai malam, nggak bocor. Nggak kelihatan kan say, Ega pakai popok. Oma opa nggak usah worry lagi, pakai Happily. Happily, semua jadi easy. Kegiatannya udah sehat, minumnya juga harus yang sehat. Baru nih, teh pucuk less sugar. Dari 100% pucuk teh pilihan. Tinggi antioksidan. Rendah gulanya. Seger,
sehat lagi. Jelas, pilihan lebih sehat dari Bepom. Baru, teh pucuk plus sugar. Pucuk tehnya Rendah gulanya. Asik promo asik kemasan 2000. Kecap sedap kedelai hitam spesial pilihanku. Makan sedap makin mantap cuma 2000. Beli 3 gratis 1. Kecap sedap kedelai hitam spesial, beli 3 gratis 1. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zair. Kegiatannya udah sehat, minumnya juga harus yang sehat. Baru nih, teh pucuk less sugar. Dari 100% pucuk teh pilihan. Tinggi antioksidan. Rendah gulanya. Seger, sehat lagi. Jelas, pilihan lebih sehat dari Bepom. Baru, teh pucuk plus sugar. Pucuk tehnya Rendah gulanya. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zair. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Masih bersama dengan Abdul Ghafur Sangaji, kuasa hukum Roy Suryo, dan juga Boy Kanu selaku Ketua Umum Pradi Bersatu di Sapa Indonesia Malam. Saya ke Bang Boy, kuantitas belum tentu berkualitas saksinya kalau kata Bang Sangaji. Ya, kuantitas karena memang dari seluruh jumlah itu kebanyakan ya, 130 saksi. Tapi ini membuktikan bahwa penyidik itu bekerja all out, bekerja secara komprehensif. Jadi dia betul-betul memanfaatkan kesempatan dengan baik selama 7 bulan, Mbak. 7 bulan ini bukan waktu yang singkat, artinya dia begitu sangat matang. Semua dari berbagai bidang, berbagai sudut, berbagai orang-orang yang terlibat diambil keterangan secara matang. Tujuannya apa? Supaya ketika dia menjerat seseorang, dia turunkan pasal, nggak bisa bergerak, pasti kena jeratannya. Itu tujuannya. Jadi betul-betul menurut saya polisi betul-betul kita mesti apresiasi. Kita betul-betul apresiasi pekerjaan mereka luar biasa. Ngomong-ngomong jeratan hukum, saya jadi keinget tadi soalnya Mas Roy itu bilang beda sama Bang Sylvester Matutina, sampai sekarang belum dieksekusi. Ya, padahal saya beda, apa bedanya? Bang Sylvester itu kan saya sebagai keluarga beliau juga. Gimana tuh? Saya ingin katakan bahwa kasus beliau itu sudah kadaluarsa, harus dihentikan, tidak bisa diproses hukum lagi. Padahal belum ada eksekusinya. Ya. Padahal sejauh ini belum dilaksanakan Ya, itu pidananya. kan, kalau tidak dilaksanakan kan bukan kesalahannya Sylvester dong. Kesalahannya kejaksaan sebagai pihak eksekutor kenapa tidak mengeksekusi, ya kan, selama 6 tahun udah kadaluarsa, Mbak. Jadi beda antara Bang Roy sama saya sama Bang Sylvester ini berbeda, sangat jauh kasusnya berbeda. Beda tuh. Yang satu sudah kadaluarsa, yang satu baru mulai begitu. Oke. Jadi pasti berbeda. Tapi kalau versi ini Anda perlu kan saya luruskan pemahaman gimana? hukumnya ya. Kita nih membaca KUHP Indonesia, bukan KUHP Negeri Konoha. Pasal 84 KUHP junto pasal 78 KUHP itu jelas kok perkara ini belum daluarsa pemidanaan. Karena kalau ini daluarsa pemidanaan, kemarin nggak akan ada perintah eksekusi dari kejaksaan. Kan kejaksaan yang lebih paham hukum acara dalam hal eksekusi. Pasal 270 KUHP, pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan terhadap putusan yang sudah ingkrah ya perintahnya satu, eksekusi. Dan perintah eksekusi itu kan kemarin sudah dikatakan lagi tuh. Terus hambatannya apa dong ya, menurut Anda? Hambatannya kalau menurut saya berarti ada 2 hal. Yang pertama adalah kita menuntut pelapor terhadap kasus ijazah Pak Jokowi menuntut adanya itikat baik atau kooperatif dari Mas Roy Suryo dalam menghadapi kasus ijazah ini. Tapi di sisi yang lain mereka nggak kooperatif juga, ya. Bahkan mereka bisa dijerat juga dengan pasal 221 KUHP, yaitu obstruction of justice, yaitu menghalang-halangi proses pelaksanaan putusan pengadilan gitu ya. Jadi kuasa hukumnya bisa dijerat. Siapapun juga bisa dijerat. Karena kan sebetulnya dalam pasal 221 KUHP itu tidak boleh terhadap terpidana diberikan satu, bantuan untuk melarikan diri. Kemudian yang kedua, menyembunyikan terpidana. Ini kan sudah terpidana, bisa ditetapkan sebagai tersangka juga gitu. Pihak-pihak yang menyembunyikan dan tidak memberikan fasilitas kepada Sylvester. Jadi kalau bicara Sylvester, ini menurut saya
berdasarkan pasal 84 KUHP, junto pasal 78 KUHP, yang bukan KUHP Negeri Konoha, itu daluarsa pemidanaannya 16 tahun, 12 tahun daluarsa penuntutan ditambah sepertiga. Itu matematika hukum baku, tidak bisa ditafsirkan lain. Satu-satunya rumus matematika hukum di dalam KUHP yaitu perhitungan daluarsa pemidanaan dan daluarsa penuntutan. Beda soal daluarsa katanya. Beda, gini Mbak sama Bang Sangaji. Kalau kita menilai itu pasal 84 itu ayat 1 dan ayat 3. Kalau abang kan pakai ayat 2, kita pakai ayat 1 dan ayat 3. Ayat 1 itu kadaluarsa dihentikan, tidak bisa diteruskan. Ayat 3-nya itu adalah tidak boleh kurang dari putusan kan. Putusan kan cuma 1,6. Jadi sudah kadaluarsa. Nah, ini tafsirnya salah baca pasal gitu. Pasal 84 mengatakan perhitungan daluarsa pemidanaan dihitung terhadap kejahatan-kejahatan itu dihitung berdasarkan daluarsa penuntutan ditambah sepertiga. Itu matematika hukum. Tidak ada tafsir lain. Makanya pihak kejaksaan pun kan sudah mengkonfirmasi itu. Kalau itu sudah daluarsa pemidanaan, kejaksaan tidak akan memerintahkan Sylvester untuk menyerahkan diri gitu. Nggak ada daluarsa. 4 ayat 2 itu buat penuntutan. Ini bukan penuntutan, Bang. Kan daluarsa ini sudah terpidana. Ini pasal 78 KUHP itu kan daluarsa penuntutan, 84 KUHP daluarsa pemidanaan. Ya, kan ada baca pasal 78 itu pas penuntutan ya bisa dipakai. Kan disebutkan begini. Aduh, ini baca KUHP mana sih? Aku Loh, ini kita beda. Ini KUHP Republik Indonesia berdasarkan KUHP dari Wetboek van Strafrecht yang diterapkan di negeri Indonesia, di negeri jajahan Hindia Belanda dari negeri Belanda berdasarkan. Menurut Anda ini masalah beda tafsir atau seperti apa? Ini salah. Ini membodohi rakyat dan menyesatkan penegakan hukum. Pasal 84 ayat 2 itu khusus buat penuntutan pasal 78. Baca benar pasal 78 itu khusus penuntutan. Bukan untuk pemidanaan, itu harus daluarsa pemidanaan tidak bisa dilepaskan daluarsa penuntutan. Ayat 1 dan 3 ditambah dengan putusan Mahkamah Agung nomor 269. Jadi kalau menurut Anda untuk Sylvester tidak bisa dilanjutkan? Tidak bisa. Menurut saya begini, menurut saya harus dilanjutkan. Kenapa? Karena jelas perintah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu sudah clear. Silakan menyerahkan diri dan kepada kuasa hukum yang mengetahui di mana keberadaan Sylvester, silakan dibantu juga untuk menyerahkan diri. Hanya memang kami sayangkan begini. Ini kita bicara soal political will dalam penegakan hukum. Kejaksaan tuh jangan hanya menghimbau gitu loh. Kejaksaan tuh harus segera menetapkan DPO berdasarkan kewenangan yang diberikan pasal 270 KUHP dan pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan. Oke, Bang Roy, emang ada masalah political will atau enggak? Ragu selama ini, dia tidak eksekusi karena memang sudah kadaluarsa pasal. Ragu-ragu karena ada yang melindungi kan gitu. Nah, ini kan cara bacanya begitu. Mahkamah Republik Indonesia 269 tahun 57 itu kadaluarsa 6 tahun, udah selesai itu. Ini kalau kasusnya Bang Roy sama kasusnya Bung Sylvester ini kan seperti magnet, kutub utara sama selatan beda banget gitu. Pasti akan bertentangan. Menurut Anda itu kriminalisasi atau bukan? Ya, jadi gini, saya ingin mengatakan lagi dalam kasusnya Mas Roy, memang ada kriminalisasi lagi. Saya tidak ingin lagi berdebat soal daluarsa pemidanaan ya, karena begini, ini kan cara berpikirnya berbeda nih, ya kan. Kalau saya berpegang pada norma hukum pidana. Ya, sebentar, jangan dipotong dulu. Silakan. Kaidahnya jelas, itu jelas ya. Kemudian yang kedua, kejaksaan sudah memberikan statement bahwa akan dieksekusi. Dan yang punya kewenangan mengeksekusi itu kan kejaksaan. Jadi ini bukan resmi dari kejaksaan ya, ini membela, ini karena pembela aja. Kalau untuk yang kasusnya Mas Roy, kenapa kami sebut ada kriminalisasi juga? Karena pasal-pasal yang diterapkan sebagai dasar penetapan tersangka itu tidak sesuai dengan kualifikasi delik yang saat ini disidik oleh Polda Metro Jaya. Delik utamanya kan adalah pencemaran nama baik. Kalau 310, 311, 27A Undang-Undang ITE itu masih masuk dalam satu kualifikasi delik. Ingat loh, ilmu hukum pidana itu membatasi kewenangan penyidik untuk memperluas pasal. Kenapa? Karena pada saat penyidik menerapkan pasal harus melihat pada kualifikasi delik. Contoh begini, kalau tipu gelak
372, 378 itu memang selalu diikutkan gitu. Oke, sikat saja. Pencemaran nama baik 310, 311 juga diikutkan. Semestinya? Mestinya menurut saya pasal 32 Undang-Undang ITE, pasal 35 Undang-Undang ITE, pasal-pasal penghasutan itu sebetulnya tidak boleh diterapkan. Oke. Karena tidak sesuai dengan Oke. konstruksi peristiwa hukum yang diduga itu adalah peristiwa pidana. Oke, baik, silakan. Anda bukan penyidik, Anda ini pembela. Penyidik itu lebih tahu, lebih ahli, berpengalaman, dia menjerat sesuai dengan fakta-fakta, bukti-bukti yang ada. Oke, Nggak menurut mungkin. Anda harusnya ini lanjut kasusnya? Lanjut, itu benar itu. Dan saya kira itu pasal itu kena pasal harus ditahan itu. Gini, Oke. perluasan pasal itu boleh. Bukan berarti tidak boleh. Tetapi perluasan pasal tidak boleh mengarah pada kriminalisasi. Oke. Sebentar dulu. Oke, singkat saja ya, Bang. Perluasan pasal itu boleh. Tetapi perluasan pasal tidak boleh dipaksakan. Oke. Kalau mau dipaksakan, semua pasal-pasal yang ada dalam KUHP maupun Oke, undang-undang baik. di luar KUHP dipakai aja untuk menjerat Roy Singkat Suryo. saja, kalau Bang Boy upaya silakan. hukum Prapit saja, ngapain? Oke, nah. Ya jangan selalu berlindung di balik Prapit. Oke, itu nah, membenarkan, itu upaya hukum bagi memberankan Anda, kan? proses penyidikan Anda sebagai yang pengacara, tidak sesuai dengan prosedur Nggak, dan Anda proses bukan of law. penyidik. Oke, Anda bukan penyidik, nah kalau Anda ngomongin proses pengacara. hukum kita akan lihat dulu ya hari Kamis nih ya ditunggu bagaimana pemeriksaan pertama Bung Roy Suryo sebagai tersangka. Terima kasih Bang Boy sudah hadir, terima kasih Bang Sangaji sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara kami kembali dengan sorotan lainnya, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.